Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'alami fid dharain amin. Al-babul marfu'atil asma. Al-marfu'atu adapun isim-isim yang dihukumi rofa itu sab'atu ada 7 wahia, dan itu adalah fa'il, yang pertama fa'il, wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang kedua maf'ul yang disebutkan fa'ilnya atau disebut dengan nama lain naibul fa'il, wal mubtada dan mubtada, yang ketiga mubtada, wa khobaru dan khobarnya mubtada, wasmu kana wa khatuha isimnya kana dan teman-temannya atau kalimat yang sejenisnya, wa khobaru inna wa khatuha dan khobarnya inna dan kalimat yang sejenisnya. Yang terakhir wattabi'il marfu, isim yang mengikuti kepada isim yang dihukumi rofa. Wa huwa arba, tapi itu ada 4. Naat atau tokid badal ya. Jadi kita masuk pembahasan dengan pembahasan isim-isim, hukum-hukum isim. Kemarin kita sudah sama-sama tahu hukum fi'il, fi'il madhi hukumnya mabni, amar mabni, fi'il mudhari' mu'rab, kecuali ketika bersambung dengan nun taukid dan nun niswah maka hukumnya mabni. Ya, sekarang isim yang dihukumi rofa atau hukum-hukum isim. Nah, secara pembagiannya, isim kemarin bisa dihukumi rofa, nasab dan khofat. Nah, tidak bisa dihukumi jazm ya, atau i'rabnya itu rofa, nasab dan khofat. Lah kapan itu isim dihukumi rofa? Nah, ini ketika posisinya salah satu dari 7 ini yang disebutkan tadi. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina atau tabi'il marfu. Nah, nanti kapan isim dihukumi nasab? Nah, ketika menempati atau menjadi posisi dari salah satu di 14 yang disebutkan atau 15. Mu'alif rahimahullah ta'ala menghitungnya. Atau nanti khofat, kapan isim dihukumi khofat? Yaitu karena ketika menempati salah satu posisi ini, majrur, maksud mufjar atau mudhaf ilaih, atau mengikut kepada isim sebelumnya yang khofat ya. Ya. Isim dihukumi rofa, nasab, khofat ini itu kalau punya posisi. Artinya berarti kalau kalimat tersebut tersusun ya, disusun dengan kalimat lain, maka isim punya posisi. Entah itu nanti fa'il berarti rofa, maf'ul bih berarti nasab, atau mudhaf ilaih berarti khofat. Kalau isim tidak digabungkan dengan kalimat lain, tidak ditarkib ya, tidak disusun, maka yang nggak punya posisi. Jadi sekali lagi, isim akan punya posisi yang nanti posisi tersebut menentukan hukumnya apa, rofa apa nasab apa khofat, itu kalau disusun. Jadi sudah kalam, sudah susunan kalimat. Nah, yang perlu diketahui dalam susunan kalimat bahasa Arab itu ada susunan kalimat-kalimat inti, ada yang tambahan saja, atau yang terkenal dengan umdah yang inti, yang futhah itu tambahan ya. Sama dengan kalimat susunan bahasa lain, dalam bahasa Indonesia juga sama. Ada yang menjadi inti kalimat, subjek predikat, ada yang tambah-tambahan saja. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu. Ada yang menjadi umdah. Umdah itu malayum kinu ayat alafal kalam binunihi. Gak mungkin ada kalam susunan kalimat itu tersusun kecuali dengan umdah. Kalau nggak ada umdah nggak bisa tersusun karena kalimat inti ya. Berbeda futhah. Futhah itu ya tambahan saja. Mungkin adanya susunan kalimat tanpa ada futhah ya, seperti contohnya ada fi'il fa'il, futhah khobar. Futhah itu maf'ul bi khal, nanti itu terkadang ada susunan kalimat nggak ada halnya, nggak ada maf'ul bihnya ya. Tapi nggak mungkin ada kalam, ada susunan kalimat tanpa ada umdah. Nanti fi'il fa'il, nggak ada fi'il fa'il, nggak ada fi'il labul fa'il, mubtada khobar, nggak ada amin nawasih dan makmulnya, nggak ada, nggak mungkin. Pasti ada karena ini kalimat inti ya. Lah umdah ini tersusun dari 2 rukun atau 2 unsur yang asasi, yang menjadi pokok
atau kalimat intinya. Itu fi'il maklum bersama fa'il, atau fi'il majhul pertama naibul fa'il, mubtada dan khobar, amil nawasih dan kedua makmulnya. Itu harus harus tersusun dari salah satu dari ini, ya. Fi'il maklum bersama fa'il, atau majhul bersama fa'il, amil nawasih kana, inna, dhonna dan makmulnya, kedua makmulnya, atau mubtada khobar. Ini 4 ini menjadi kalimat inti. Adanya maf'ul bi, hal, tamyiz itu setelah salah satu dari 4 ini. Gak ada kalam susunan kalimat bahasa Arab tanpa ada salah satu dari 4 ini, ya. Secara umumnya susunan kalimat bahasa Arab nanti, ya. Jadi kalau kita mau menyusun kalimat, maka harus ada salah satu dari 4 ini. Fi'il fa'il dulu, baru apa? Maf'ul bih, baru hal, atau mubtada khobar dulu, atau fi'il sama naibul fa'il, atau amil nawasih karena dan isimnya dan khobarnya, atau inna isimnya khobarnya, atau dhonna isimnya, dua maf'ulnya, baru yang lain. Nah, kebanyakan tadi isim-isimnya dihukumi rofa yang sudah disebutkan itu menjadi umdah. Ini semuanya jadi umdah, ya. Nanti isim yang dihukumi nasab yang umdah itu ya jadi khobar saja, khobarnya kana dan isimnya inna, baru